Orang-orang yang jasad mereka tidak hancur dimakan tanah itu ada 6. Yang pertama adalah jasad para nabi, jasad para rasul ya. Kemudian yang kedua adalah syahidul ma'rokah, syuhadaul ma'rokah, jasad orang-orang yang mati syahid di medan perang melawan orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga adalah jasad petugas azan, juru azan dalam jangka waktu yang lama, yang dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan pujian dari tetangganya, tidak ingin dikatakan sebagai orang yang suaranya merdu. Jadi dia azan tujuan dan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jangka waktu yang lama, minimal 7 tahun. Minimal berapa? 7 tahun. Orang yang azan istiqomah setiap hari selama 7 tahun, dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dinas bahwa jasadnya tidak akan punah, jasadnya akan utuh. Kemudian yang keempat, hafizul Quran at-taqi al-amil bihi, orang yang hafal Quran, yang bertakwa, yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi bukan semata-mata hafal Al-Quran ya, bukan semata-mata hafal Al-Quran kemudian jasadnya dijamin tidak akan punah, tidak akan hancur, akan utuh, tidak. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya apa? Dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan bertakwa. Yang kelima adalah al-alim at-taqi al-muhtasib, orang yang ahli ilmu, ulama ahli ilmu, yang mengamalkan ilmunya, artinya yang bertakwa, dan dia tidak mengharapkan apa-apa ketika belajar dan mengajarkan ilmu kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam adalah ba'dul auliya, sebagian wali. Sebagian wali. Wali itu adalah orang yang apa? minimal tahap pertama, tahap paling awal untuk meraih derajat kewalian itu adalah mempelajari ilmu agama yang fardhu ain. Minimal ilmu agama yang fardhu ain, kemudian diamalkan. Ya, artinya orang yang melakukan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, kemudian dia rutin di dalam melakukan perkara sunnah walaupun hanya satu macam, walaupun hanya satu jenis perkara sunnah. Apa? Melakukan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, kemudian rutin mengamalkan perkara sunnah walaupun hanya satu jenis, maka satu macam, maka dia disebut sebagai wali min auliyaillah, waline Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.